Hai guys, teman-teman semua. Selamat datang kembali di RHLG TV. RHLG TV adalah meliput berbagai macam peristiwa yang sedang terjadi dan juga membahas tokoh, sejarah, adat istiadat, budaya, agama, dan peristiwa dan lain-lain. Jangan lupa, subscribe, like, komen dan share, karena semua itu menambah semangat kami dalam berkarya dengan berita atau peristiwa yang menarik dan untuk membuat karya-karya yang lebih baik lagi ke depannya. Thanks, terima kasih, hatur nuhun. Mau lihat? 3 fakta tentang konflik Israel dan Palestina menurut Kristen. Konflik Israel dan Palestina menurut Kristen adalah pandangan Kristen tentang perang antara Israel dan Palestina yang sering terjadi. Karena itu konflik Israel dan Palestina menurut Kristen sangat penting untuk diketahui, bukan hanya oleh orang Kristen sendiri tetapi juga oleh orang lain di luar Kristen. Konflik Israel dan Palestina menurut Kristen adalah suatu pandangan dari sudut pandang agama Kristen. Yang didasarkan pada Alkitab sebagai sumber utama ajaran Kristen, konflik antara Palestina dengan Israel adalah sebuah konflik yang saat ini masih berlangsung, yang memperebutkan sejumlah wilayah di Timur Tengah. Konflik ini telah berlangsung sangat lama, memakan banyak korban jiwa dan materi serta menimbulkan banyak pengungsi. Dan hingga kini belum ada tanda-tanda bahwa konflik ini akan segera berakhir. Inilah salah satu konflik antar negara yang paling lama terjadi. Hal ini disebabkan kedua belah pihak yang sedang bertikai, Palestina dan Israel, tetap bersikukuh dengan pendapat masing-masing. Akibatnya, hingga kini belum ditemukan solusi yang memuaskan bagi kedua belah pihak. Konflik Israel-Palestina menjadi menarik, sebab bukan hanya menyangkut masalah politik tetapi juga masalah agama, yang melibatkan 3 agama besar di dunia, Yahudi, Kristen, dan Islam. Saat ini negara-negara di dunia mempunyai pandangan yang berbeda-beda tentang konflik Israel-Palestina. Sebagian negara lebih memihak Israel, sedangkan negara-negara lainnya lebih memihak Palestina. Sebagian lagi bersikap netral, orang Kristen sendiri mempunyai pandangan yang berbeda-beda tentang konflik ini. Sebagian gereja lebih memihak kepada bangsa Palestina, sebagian lagi lebih memihak kepada bangsa Israel. Nah, bagaimanakah seharusnya sikap orang Kristen dalam menghadapi konflik antara Israel dan Palestina ini? Orang Kristen mempunyai pandangan tersendiri tentang konflik Israel-Palestina. Pandangan Kristen merupakan gabungan pandangan Alkitab dan pandangan kemanusiaan. 1. Kepemilikan bangsa Israel atas tanah Palestina adalah sah dan alkitabiah. Orang Kristen meyakini bahwa tanah Palestina adalah milik bangsa Israel, tanah yang sudah ditempati oleh mereka selama 1.500 tahun, sebelum mereka terserak ke negara-negara lain. Tanah itu mereka tinggalkan selama 1.900 tahun sebelum akhirnya mereka kembali dan mendirikan negara mereka sendiri pada tahun 1948. Lagi pula tanah Palestina adalah tanah perjanjian, tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan kepada nenek moyang Israel, Abraham, menjadi miliknya dan milik keturunannya, yakni bangsa Israel. Kejadian 12, 6, 7, 15, 18, 21. Karena itu orang Kristen berpandangan bahwa bangsa Israel mempunyai hak yang sah atas tanah Palestina, dan orang Kristen tidak sependapat dengan pihak-pihak yang mengatakan bahwa orang Israel mencaplok wilayah Palestina. Yang benar adalah bahwa orang Palestina menduduki wilayah itu pada saat orang Israel mengembara sejak tahun 70 Masehi. Dan bahwa Israel hanya kembali ke negeri mereka sendiri. Perlu diketahui juga bahwa orang Palestina sekarang bukanlah penduduk asli Palestina, mereka juga pendatang seperti halnya Israel. 2. Hak orang Palestina untuk berdiri sendiri sebagai sebuah negara harus diakui, meski orang Kristen mendukung dan mengakui kepemilikan orang Israel atas tanah Palestina, namun tidak berarti bahwa orang Kristen juga mendukung pengusiran orang Palestina dari tanah yang kini mereka duduki. Mereka bukanlah keturunan orang Filistin di Alkitab, yang pernah menduduki Palestina. Tidak ada hubungan orang Filistin di Alkitab dengan orang Palestina masa kini. Orang Palestina sekarang adalah keturunan Arab, dan bukan penghuni asli tanah Palestina. Dalam hal ini orang Kristen pada prinsipnya sependapat dengan Perjanjian Oslo tahun 1993 tentang solusi 2 negara, yang membagi wilayah Palestina menjadi 2 negara yang berdaulat, Israel dan Palestina.
Karena itu orang Kristen tidak setuju dengan pandangan sebagian kelompok di Israel yang menolak pendirian negara Palestina. Sebab saat ini keadaannya sudah berbeda dengan keadaan zaman Alkitab Perjanjian Lama, yang memerintahkan orang Israel untuk memusnahkan penduduk tanah Kanaan serta menguasai negeri mereka. Penduduk tanah Kanaan saat itu adalah orang-orang yang sangat jahat yang kemusnahannya telah direncanakan Tuhan. Berbeda dengan orang Palestina saat ini di mana penduduknya banyak yang percaya Tuhan Yesus. Lagi pula hal ini juga merupakan dosa dan kesalahan orang Israel, sehingga mereka terusir dari negeri tersebut akibat dosa-dosa mereka, khususnya atas penolakan mereka terhadap Tuhan Yesus sebagai Mesias. Jika orang Israel taat kepada Tuhan, tentu mereka tidak terusir dari tanah mereka, dan tidak akan berbagi tanah dengan orang Palestina. 3. Orang Kristen menolak kekerasan dan mengutamakan perdamaian. Orang Kristen menolak segala bentuk kekerasan di Palestina atas dasar apapun, baik berdasarkan agama maupun berdasarkan ras. Orang Kristen mengharapkan agar kedua belah pihak, Israel dan Palestina, menahan diri dari melakukan kekerasan tetapi lebih mengedepankan dialog untuk mencari solusi terhadap konflik yang dihadapi. Sebab kekerasan tidak akan pernah menyelesaikan konflik, malahan semakin memupuk rasa kebencian dan dendam terhadap satu sama lain. Untuk itu kepada tentara Israel diharapkan agar lebih bersikap humanis terhadap warga sipil Palestina tanpa ada prasangka agama dan rasial serta mengurangi bahkan menghentikan sasaran serangan ke rumah-rumah penduduk yang menimbulkan korban anak-anak. Demikian juga dengan kelompok Hamas. Orang Kristen berharap agar tidak memanfaatkan pemukiman penduduk sebagai tameng dalam konflik dengan tentara Israel. Hanya dengan demikianlah tercipta perdamaian yang permanen di tanah Palestina yang bersejarah. Itulah 3 fakta tentang konflik antara Palestina dengan Israel menurut Kristen. Sumber, rubrikkristen.com. Jika ada komentar tulis di kolom komentar. Terima kasih.